dx. Ya kan, turunan dari x kuadrat tambah 5 adalah 2x dx. Sementara kita di sini punyanya x. Maka kedua ruas harus kita bagi 2. Kita bagi 2. Di sini juga harus kita bagi 2. Nah, atau langsung ini bisa kita jadikan 1/setengah dari D. Oke. 2/2, 1. Nah, ini udah sama, berarti x dx ini sama dengan ini, maka ini harus kita tambah setengah. Ya, kita harus buat setengah. Maka seperti ini. Ya, ini kalian harus familiar dengan cara-cara ini, biar nggak pemisalan-pemisalan U terus. Ya. Maka yang tadinya seperti ini, x dx diubah jadi setengah D kali x kuadrat, buka kurang x kuadrat tambah 5. Oke. Kalau masih ada yang belum paham, bilang aja. Langsung kita jelasin lagi. Oke, konstantanya kita keluarin setengahnya. Sorry, koefisiennya kita keluarin. Oke, karena ini udah sama, maka langsung aja 1/4 tambah 1 1/5 x kuadrat tambah 5 pangkat 5. Nah, kan udah sama. Kalau beda, kita nggak bisa buat seperti ini. Kalau sama, kalau misalnya ini kita jadikan suatu, buatlah, katakanlah ini O, maka kan O pangkat 4 DO. Nah, integral dari O pangkat 4 DO, 1/5 O pangkat 5 DO. O-nya adalah ini. Nah, jadi lebih gampang daripada pemisalan-pemisalan. Oke, selanjutnya ini setengah kali 5 ya. Kita kalikan semua, tambah setengah C kuadrat nih. Nah ini, biar nggak ribet, kita jadikan 1C. Nah gitu. Ya, diperolehlah Y-nya sama dengan 1/10 X kuadrat tambah 5 pangkat 5 tambah C. Oke ya. Kalau ada yang mau bertanya, langsung diomongin aja. Oke, selanjutnya. Oke, permasalahan ini. Permasalahan dalam fisika. Oke, kalian juga nggak akan bingung lagi dengan istilah ini, kecepatan, percepatan, jarak, waktu. Ya, itu sangat sering pasti muncul dalam yang namanya kalkulus. Ya. Dan kalian harus tahu juga simbol-simbolnya. Kalau V adalah kecepatan, A adalah percepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Ya, ini jarak, S, dan A itu percepatan, T waktu. Nah, semua dalam fungsi T. Oke. Nah, kalau kita tahu dari rumus fisika, kecepatan adalah jarak per waktu. V adalah S per T. Nah, V adalah S per T. Kalau dalam turunan, kecepatan adalah sama halnya dengan gradien. Turunan pertama dy, dx. Ini juga ds, dt. Perubahan jarak terhadap waktu. Atau singkatnya, kecepatan adalah turunan pertama dari fungsi jarak dalam matematikanya ya. Kecepatan adalah fungsi turunan pertama dari fungsi jarak. Sedangkan percepatan adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan atau turunan kedua dari fungsi jarak. Oke, dia turunan pertama dari fungsi kecepatan yang ini, dv dt, dan turunan kedua dari fungsi jarak. Sorry, ini bukan D, tapi S. Oke ya, jadi ini silahkan diingat-ingat. Oke, contohnya seperti ini. Dekat permukaan bumi, percepatan benda jatuh. Nah, ini juga ada. Kalau percepatan dia ke bawah, arahnya ke bawah atau ke atas, itu beda.
Ya, kalau dia ke bawah tergantung dengan kesepakatan, dia ke bawah itu negatif, ke atas itu positif. Ya. Dekat permukaan bumi, percepatan benda jatuh karena gravitasi adalah 32 feet per detik. Dengan mengasumsikan bahwa tahanan udara diabaikan. Karena banyak faktor-faktor yang menyebabkan benda itu jatuh dengan kecepatan ini, ya. Tapi salah satu faktor yang mungkin terlihat adalah gaya gravitasi. Kalau udara mungkin bisa diabaikan. Ya. Jika satu benda dilempar ke arah ke atas dari ketinggian 1000 feet dengan kecepatan 50 feet per detik. Dari kecepatan cari kecepatan dan ketinggiannya pada 4 detik kemudian. Oke. Di sini ada catatannya. Asumsikan bahwa tinggi asumsikan bahwa tinggi ya S-nya kan ketinggian, bukan harusnya ketinggian itu H ya. High. Ya, high. Diukur secara positif ke arah atas. Perhatikan percepatan ke arah bawah. Ya, itu bukan ke arah bawah, tapi ke arah bawah. Ke arah bawah karena tarikan gravitasi yang mengakibatkan A-nya negatif. Nah, saya juga kurang tahu kenapa itu bisa kayak gitu, tapi mungkin alasannya ini. Oke. Diketahui percepatannya adalah diketahui percepatannya adalah 32 per detik karena kecepatannya ke bawah, percepatannya ke bawah, maka dia bertanda negatif. Maka di sini negatif 32. Ya. Percepatan adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan, maka A sama dengan dv dt sama dengan negatif 32. Dengan kecepatan 50 dan ketinggiannya 100. Ya, ini bisa H atau S. Ini mungkin di bukunya ada S, pakai S, makanya di sini pakai S. Ya. Nah, ditanya adalah cari kecepatan, cari V-nya, dan cari ketinggiannya, cari H-nya atau S-nya pada saat 4 detik. Kemudian, oke, kita tahu bahwa percepatan adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan, maka bentuknya seperti ini. Nah, bentuk ini sebenarnya kan dalam bentuk T, dalam fungsi apa ya? Dalam variabel T gitu ya. Semuanya dalam variabel T. Maka dt-nya bisa kita pindahin ke ruas kanan, kita peroleh persamaan diferensial sederhana seperti ini. Nah, dengan mengintegralkan kedua ruas, diperoleh V-nya negatif 32T tambah C, konstanta. Itu kecepatannya, ya. Kecepatannya secara umum. Secara khususnya berarti tinggal kita substitusikan kecepatan yang kita punya. Kecepatan yang kita punya adalah 50 dan waktunya adalah 0. Tadi waktunya 0 kenapa ya? Waktu awal ya. Waktu dia melempar ke bawah, jadi waktunya saat 0, kecepatannya di sekian. Gitu. Oke, setelah disubstitusikan, maka diperoleh C-nya sama dengan 50. Ya, karena V-nya 50, T-nya 0, maka 50 sama dengan 0 tambah C. C-nya 50. Maka secara khusus kecepatannya adalah 32, negatif 32T tambah 50. Tapi mungkin nggak kecepatan negatif. Coba kita cek. Nah, kecepatan yang negatif ini maksudnya apa ya? Coba kita lanjutkan aja. Nah, selanjutnya kita temukan fungsi untuk ketinggian atau H atau S ya. Ketinggian, fungsi ketinggian, kita punya S gitu ya. S itu adalah, kita punya V. V itu adalah turunan pertama dari fungsi jarak. Fungsi jaraknya kita dapatkan, kecepatannya kita dapatkan negatif 32 T tambah 50,
maka V sama dengan ds dt. Nah, kita dapatkan ds sama dengan negatif 32T tambah 50 dt. Ya, jadi sebelum mendapatkan S-nya kita peroleh dulu V-nya. Mau nggak mau gitu ya. Kalau misalnya ditanya diketahui percepatannya sekian, nah, tentukan jaraknya. Berarti mau nggak mau kita harus melewati langkah ini, langkah CV. Ya. Nah, selanjutnya kedua ruas kita integralkan. Karena itu udah bentuk persamaan diferensial sederhana ya biasa. Kita integralkan ketemu S. Ini di sini nggak perlu lagi dibuat S tambah sesuatu, karena nanti sebenarnya kalau kalian mau buat juga nggak apa-apa ya. S tambah sesuatu, misalnya tambah C1 gitu. Nanti ujung-ujungnya kan nanti disatukan. Ya. Integral negatif 32T tambah 50 adalah negatif 16T kuadrat tambah 50T. Tambahkan suatu konstanta. Ya, K di sini konstantanya udah tambahan dari konstanta yang di S. Oke. Nah, pada saat kecepatannya itu ketinggiannya 1000 dengan waktu awalnya 0, maka kita dapatkan K-nya 1000. Sehingga fungsi jaraknya, fungsi ketinggiannya adalah negatif 16T kuadrat tambah 50T tambah 1000. Ini penerapannya ya. Ya, kalau ditanya kecepatan dan percepatan kecepatan dan ketinggian pada waktu 4 detik, tinggal kita substitusikan T-nya sama dengan 4. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Artinya kecepatannya kenapa bisa kecepatannya negatif? Kecepatan pasti nggak akan negatif, dan ketinggian juga nggak akan negatif, ini betul ya. Tapi kenapa bisa negatif? Mungkin kecepatannya semakin cepat ya, karena dia kan dari dia naik gini ya, naik dan turun pasti kecepatannya semakin cepat, atau mungkin karena turun gitu ya. Nggak tahu ya. Tapi nanti coba dicek lagi di bukunya apakah itu negatif atau positif. Oke, ini dari buku. Oke, selanjutnya satu titik materi bergerak dari keadaan diam dengan kecepatan dengan percepatan ya, dengan setiap t ditentukan persamaan ini ya, persamaannya adalah ini. Ingat, percepatan adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan. Oke, tentukan kecepatan sebagai fungsi dari t jika kecepatannya pada t sama dengan 0 adalah 0. Jadi kecepatannya 0 saat t-nya 0. Oke. Kita peroleh percepatan adalah dv dt seperti ini ya. Kita jadikan satu sejajar, maka dv sama dengan 4t kurang t kuadrat dt. Ya, ini karena dikalikan gitu ya. 4t dikurang t kuadrat. Selanjutnya kita integralkan, maka V sama dengan 2T kuadrat kurang sepertiga T pangkat 3 tambah C. Nah, untuk mencari C-nya, kita dapatkan dari informasi bahwa saat waktunya 0, kecepatannya 0. Ya, saat waktunya 0, kecepatannya 0 ya. Berarti tinggal kita substitusikan ya. Kita peroleh C-nya 0. Maka kecepatannya adalah 2T kuadrat kurang sepertiga T pangkat 3. Itu kecepatannya. Nah, selanjutnya setelah berapa detik titik materi itu berhenti. Nah, kalau berhenti, berarti apa? Berarti kecepatannya 0. Kalau berhenti, kalau misalnya ada mobil berhenti berarti kan nggak memiliki kecepatannya 0. Dia nggak jalan. Maka ketika titik materi tersebut berhenti ketika alasannya kecepatannya 0. Kalau misalnya alasan ini nggak terbayangkan sama sekali, kita nggak akan bisa menjawab bagian B ini. Oke ya, kita nggak akan bisa menjawab bagian B ini kalau alasannya
alasan ini kita nggak dapatkan. Oke, dia akan berhenti pada saat kapan? Kan ditanya setelah berapa detik, gitu ya. Berarti kita substitusikan aja kecepatannya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 2T kuadrat min sepertiga T pangkat 3. Dengan manipulasi aljabar, kita peroleh T-nya sama dengan 6. Jadi pada saat waktunya 6 detik, pada saat 6 detik dari detik pertama, maka titik materi tersebut berhenti. Jadi titik materi ini misalnya ada suatu benda gitu ya, akan berhenti pada 6 detik. Oh, sorry. Oke ya. Oke, selanjutnya bagian C, tentukan persamaan gerak. Kalau persamaan gerak berarti S-nya gitu ya, jarak gitu ya. Persamaan gerak maksudnya apa sih? Persamaan gerak titik materi itu, kita harus mencari ST. Persamaan gerak, persamaan ya, persamaan gerak, persamaan jalannya, berarti kan jaraknya. Oke, telah diperoleh bahwa kecepatannya adalah 2T kuadrat min sepertiga T pangkat 3. Maka kita punya V sama dengan ds dt, maka ds sama dengan ds sama dengan V dt. Ini kenapa V dv ya? Ini ganti jadi V dt. Oke. V-nya adalah ini 2T kuadrat kurang sepertiga T pangkat 3. Oke, kedua ruas ini kita integralkan untuk mendapatkan S-nya. Ya, kita kuadratkan untuk mendapatkan S-nya. Maka S sama dengan 2/3 ya. T pangkat 3 kurang 1/12. Ini kan sepertiga kali 1/4. Sepertiga kali 1/4 itu 1/12. T pangkat 4. Tambah suatu konstanta. D. Gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu sulit di sini ya. Hanya kita perlu memikirkan, apalagi khusus bagian D-nya, kapan materi itu kapan benda tersebut akan berhenti ya, pada saat kecepatannya 0. Oke. Oke, selanjutnya kalau tadi itu masih turunan pertama semua, di bagian nomor 6 ini kita disuruh mencari Y ketika Y-nya udah diturunin 2 kali. Nah, kita disuruh mencari persamaan Y ketika Y tersebut udah diturunin 2 kali. Intinya di situ ya, persamaan diferensial ini untuk mencari suatu fungsi awal gitu. Ketika diturunin entah beberapa kali, kita disuruh mencari Y-nya, fungsi awalnya. Di sini fungsinya turunin 2 kali. Ketika dengan tambahan turunan pertama yang sama dengan 3, Y sama dengan 0, X sama dengan X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Nah, ini juga ya, kan kita punya ini ya. Kita punya ini, maka D kuadrat Y per DX sama dengan, ya perhatikan, D kuadrat Y per DX, ini kan DX kuadrat, di sini per DX, sama dengan 2 min 6X DX. Sebenarnya mungkin konsepnya bukan seperti ini. Mungkin konsepnya bukan seperti ini, tapi ini cara kayak memudahkan untuk mendapatkan jawaban. Oke. Karena kalau misalnya kita tanpa seperti ini jalannya, kita langsung temukan bahwa turunan pertamanya adalah ini. Sorry, ini kenapa Word apanya nggak jalan ya? Oke, nih. Ya. Pasti langsung kita tahu fungsi apa, apalagi fungsinya seperti ini masih gampang.
fungsi apa yang turunannya adalah 2 min 6x? Ya, fungsi 2x min 3x kuadrat. Ya, jangan lupa tambahin konstantanya. Ya kan, karena turunan. Ketika ini diturunin 2x min 3x kuadrat, kan hasilnya ini. 2 min 6x. Ya. Ini hanya jalan untuk memudahkan. Mungkin konsepnya nggak seperti ini, mungkin ini salah ya konsepnya. Tapi caranya seperti apa gitu? Di sini kenapa seperti ini buatnya? Kenapa saya buatnya seperti ini? Karena idenya gini. Jadi d kuadrat x itu jadi dipisah dx sama dx gitu ya. Kenapa? Kenapa seperti itu? Gitu ya. Kalau misalnya kalian ada bertanya kenapa seperti itu, coba kita lihat alasannya. Nah, jadi alasannya adalah nih. Oke, perhatikan ya. Jadi alasannya kalau misalnya Pak Penta nanya atau dosen kalian nanya, kenapa jalannya seperti itu? Alasannya karena perhatikan, kenapa gini? Oke, karena perhatikan d kuadrat y per dx kuadrat. Perhatikan ya, d kuadrat y per dx kuadrat itu kan sama dengan d dx dari nih dy per dx. Nah, itu kan sama. Mereka kan sama. Nah, d kuadrat y per dx kuadrat itu sama dengan turunan dari turunan pertama. Kan gitu. Makanya alasannya makanya seperti itu gitu ya. Kenapa bisa jadi gini? Awalnya kan negatif 2 min 6x. Oke. Nah, kita jadi punya ini. Sorry. Oke, kita jadi punya ini. Turunan pertama, turunan dari turunan pertama. Ya. Turunan dari turunan pertama. Nah, dx yang di sini, dx ini kita pindahkan ke kanan, maka d dari oke. Nah, d dari ini. Kalau misalnya dosen kalian nanya ya, dari kenapa ini hurufnya nggak jalan ya? Nah, nih, ya d-nya ini kita pindahin ke sini. Makanya bentuknya seperti ini. Ya, makanya bentuknya seperti ini. Nah, dari sini kan bisa kita integralkan kedua ruas. Mungkin jalan yang di situ salah. Ya, kalian bisa lihat jalan yang ini. Kalau jalan yang ini langsung seperti ini, jadikan seperti ini. Ya, mungkin ini salah yang di Word di PDF-nya. Itu hanya kan matematika banyak cara gitu. Tapi konsepnya salah gitu. Konsep yang betul mungkin seperti ini, bisa kalian lihat yang ini ya. Jadi ketika ininya diintegralkan, oke, ruas kanan juga diintegralkan. Oke. Nah, seperti itu. Nah, berarti di ruas kiri kita punya tinggal dy dx. Karena kan integral dari uh, fungsi apa? Fungsi konstan identitas 1 gitu ya. Fungsi konstan 1 terhadap dy dx ya dy dx. Nah, sedangkan integral dari ini adalah integral dari 2 min 6x adalah 2 min 3x kuadrat, 2x. Ditambah suatu konstanta. Nah, maka kita peroleh turunan pertamanya adalah 2 min 2x min 3x kuadrat tambah c. Jadi caranya seperti ini ya. Ini bisa kalian screenshot, kalian foto gitu. Jadi caranya seperti ini. Cara yang di PDF itu dipersingkat. Ya.
Oke. Oke, selanjutnya karena kita udah punya turunan pertamanya, kan kita di soal juga dikasih bahwa turunan pertamanya adalah 3. Nah, pada saat X-nya 0. Di sini kan pada saat X-nya 0, saat X-nya 0, Y-nya 1 gitu. Karena di sini nggak ada Y-nya, cuma X-nya aja, maka kita substitusikan yang X-nya aja. Ya. Maka ini adalah 3 sama dengan 0, 0 tambah C. Maka C sama dengan 3. Maka turunan pertamanya menjadi 2X min 3X kuadrat tambah 3. Ya. Tadi kan masih tambah C, masih umum. Nah, dari sini kita peroleh lagi YX-nya kita pindahin ke ruas kiri, ke ruas kanan. Ya, kita pindahin ke ruas kanan, jadi seperti ini. Terus kedua ruas kita integralkan untuk mendapatkan fungsi Y-nya. Nah, Y sama dengan integral dari yang ini, gampang ini ya, X kuadrat min X pangkat 3 tambah 3X tambah suatu konstanta D. Nah, kita peroleh, kita tahu juga di soal saat X, Y-nya 1, X-nya 0, ya, kita substitusikan, dapatnya D-nya sama dengan 1. Maka diperolehlah fungsi awalnya adalah X kuadrat min X kuadrat pangkat 3 tambah 3X tambah 1. Nah, kalau kita turunin yang ini, soalnya ini, Y sama dengan X kuadrat min X pangkat 3, Y sama dengan X kuadrat min X pangkat 3 tambah 3X tambah 1. Turunan pertamanya, turunan pertamanya kan 2X min 3X kuadrat ditambah 3. Ya, turunan pertamanya, sedangkan turunan keduanya, 2 min 6X. Nah, jadi betul ya, turunan keduanya adalah 2 min 6X. Di soal juga turunan keduanya adalah 2 min 6X. Oke. Oke, kalau ada yang mau bertanya, silahkan langsung ditanyakan. Kita lanjut ke bagian yang ke-7. Jika X-nya jika Y-nya 3 untuk X-nya 3, jadi berarti Y tersebut, fungsi Y tersebut melalui 3,3, ya. Saat X-nya 3, Y-nya 3. Dan turunan pertamanya adalah 2X per Y kuadrat. Carilah nilai Y untuk X sama dengan 1. Nah, ini gampang ya, seperti tadi juga. Ya, tinggal kita pindahin Y-nya ke ruas kiri, DX-nya ke ruas kanan. Jadi seperti ini. Ya, Y-nya kita pindahin ke ruas kiri jadi perkalian, DX-nya kita pindahin ke ruas kanan jadi perkalian juga. Oke, bentuknya yang sejajar ini. Selanjutnya kita integralkan kedua ruas. Integral dari Y kuadrat adalah sepertiga Y pangkat 3 tambah konstanta 1. Kalau misalnya ini juga nggak mau dibuat, sebenarnya nggak apa-apa. Nanti ujung-ujungnya akan dijadikan 1 gitu. Dan integral dari 2X adalah X kuadrat. Selanjutnya, kedua ruas kita kali 3, ya, supaya ini menjadi Y pangkat 3, maka Y pangkat 3 sama dengan 3X kuadrat tambah 3. Ini kita jadikan 1, jadi D. Ya, terus kedua ruas kita akar pangkat 3. Oke. Maka nanti di ruas kiri menjadi tinggal Y sendiri, ruas kanan menjadi akar pangkat 3 dari 3X kuadrat tambah D. Nah, karena kita punya titik 3,3, ya tinggal kita substitusikan aja untuk mendapatkan D-nya. Ternyata D-nya adalah 0. Kenapa 0? 27. Kenapa coba Y seperti itu ya? Tadi titiknya adalah 3,3. Sedangkan Y-nya sama dengan
akar pangkat 3 dari 3x kuadrat ditambah D. Oke. Maka tinggal kita masukin 3 sama dengan akar pangkat 3. Oh, bukan. Oh, salah. Maka Y pangkat 3 sama dengan 3x kuadrat ditambah D. Ya, ketika kita jadikan seperti tadi, maka 3 di sini 3 pangkat 3, maka 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 2 ditambah D. Betul ya? Ruas kanan ada 3 ruas ini 3 pangkat 3, sorry. Ya. Di ruas kanan ada 3 pangkat 3, ruas kiri juga ada 3 pangkat 3 juga. Ya kan 3 kali 3 pangkat 2 jadi 3 pangkat 3, maka ya berarti kita dapatkan D-nya sama dengan 0. Ya, kalau kita masukin langsung titiknya. Kalau kita masukin langsung titiknya ke sini 3,3 gitu. Langsung kita peroleh D-nya 0. Maka fungsi awalnya adalah akar pangkat 3 dari 3x kuadrat. Nah, yang ditanya adalah cari nilai Y ketika X sama dengan 1. Berarti tinggal kita substitusikan X-nya 1. Ketika X-nya 1 berarti Y-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 3. Kita peroleh titik 1, akar pangkat 3 dari 3. Nah, gini ya. Oke ya, ini nggak susah ya. Intinya seperti itu, harus kalian jadikan satu tempat, satu yang sama, variabel yang sama, terus diintegralkan. Itu doang syaratnya. Oke, ini soal terakhir kita lihat. Yang pangkat 3. Kalau tadi pangkat 1, pangkat 2, sekarang kita lihat yang pangkat 3. Nah, di suatu titik pada suatu fungsi fx diketahui turunan ketiganya adalah 2. Jadi kalau kita lihat turunan keduanya pasti 2x, turunan pertamanya pasti x kuadrat, turunan y-nya pasti setengah sepertiga x pangkat 3, kalau nggak salah. Ya enggak? Enggak, bukan. Nah, iya. Ya pasti yang sepertiga x pangkat 3. Pasti ada sepertiga x pangkat 3-nya gitu. Tapi kita kan masih kayak membayangkan yang bagian ini doang. Kita masih belum mendapatkan yang ini. Ya, makanya kita harus kerjakan satu-satu. Oke. Turunan ketiganya adalah 2. Jika pada daerah definisinya, grafik fungsi f hanya mempunyai tepat satu titik belok. Nah, ini kayaknya soal ini udah sangat komplikasi ya. Udah ada ke titik belok, di titik 1,3, ada lagi garis singgung di titik beloknya, sejajar. Garis singgung di titik beloknya sejajar. Ini wow ya, dengan garis ini. Ini udah sangat wow ya soalnya. Tentukan persamaan fungsi tersebut. Tadi persamaan fungsinya kita dapatkan sepertiga x pangkat 3. Itu doang yang terlintas. Yang terlintas ya, kita mau tadi saya belum mendapatkan ini yang the rest, yang kurangnya gitu ya. Hanya mendapatkan secuil ini sepertiga x pangkat 3. Karena kalau diturunin 3 kali dapatnya 2. Ya. Oke, mari kita lihat ya. Turunan ketiganya. Turunan ketiga atau D pangkat 3Y per DX pangkat 3 sama dengan 2. Ya, DX pangkat 3-nya kita pindahin ke sana. Ya.
Oke, kita pindahin jadi sejajar seperti ini. Selanjutnya kedua ruas kita integralkan. Perhatikan, ketika turunan ketiga diintegralkan, maka kan dia kembali ke turunan kedua gitu. Turunan ketiga diintegralkan, dia kembali ke turunan kedua. Ini kenapa nggak jalan? Sebentar, kita tunggu dulu. Ini nomor 8 ini sangat komplikasi ya soalnya. Nah, sayang banget ini nggak jalan ini. Oke, nah turunan ketiga kita integralkan, dia kan kembali ke turunan kedua. 2 kita integralkan adalah 2x tambah suatu konstanta. Jadi ini mungkin cara ini cara yang apa ya? Cara orang ini konsepnya bukan seperti ini gitu. Ini hanya cara jalan untuk mendapatkan jawaban. Ya, bukan konsepnya. Ini bukan konsepnya. Seperti tadi yang di atas itu bukan seperti ini. Konsepnya bukan bukan gitu ya. Ini hanya kayak cara aja untuk mendapatkan jawaban. Ya, seperti ini. Oke, jadi kita dapatkan turunan keduanya adalah 2x tambah C1, konstanta 1. Turunan keduanya adalah ini. Ingat, di sini ada kata-kata fungsi tersebut hanya mempunyai tepat satu titik belok di titik 1/3. Ingat, titik belok itu adalah, untuk mendapatkan titik belok, ingat di bagian kalkulus diferensial itu adalah turunan kedua. Untuk mendapatkan titik belok, kita mencari turunan kedua. Ya, turunan kedua. Nilai titik beloknya di X sama dengan 1 adalah 3. Ini maksud ini 1/3 maksudnya adalah turunan kedua di titik 1 adalah 3. Ya, coba ini ya. Biar nanti kalian nggak bingung. Maksudnya ini titik beloknya di 1,3 artinya turunan kedua di titik 1 nilainya 3. Oke, itu titik beloknya. Jadi kita peroleh notasi seperti ini. Ya, sehingga kita punya turunan keduanya adalah 3 nih. Turunan keduanya adalah 3. Maka ya tinggal kita substitusikan ketika X-nya sama dengan 1, ya maka 3 sama dengan 2 kali 1 tambah C1, kita peroleh C1-nya 1. Gitu. Maka turunan keduanya adalah 2X tambah 1. Ini kenapa nggak lancar ya jalannya? Sebentar. Ya, kita ganti. Sebentar ini kenapa nggak jalan ya? Oke. Oke. Coba perhatikan sekali lagi. Oke. Ya, turunan keduanya adalah ini. Turunan keduanya kita peroleh tadi 3, berarti 3 sama dengan 2X tambah C1. 2 kali 1 tambah C1. Diperoleh C-nya, C1-nya sama dengan 1. Maka turunan keduanya adalah 2X tambah 1. Oke, turunan keduanya adalah 2X tambah 1. Di sini X kuadratnya tinggal dikalikan ke atas, seperti tadi. Nanti akan kita peroleh seperti ini, selanjutnya kita integralkan lagi. Ingat, turunan kedua ini kita integralkan kembali ke turunan pertama. Kita naikin lagi, kembali ke turunan pertama. Ya, turunan kedua ini kita integralkan, dia kembali ke jadi DY. Oke, sedangkan ini ketika kita perhatikan, ya, perhatikan mungkin ini memang konsepnya salah. Jadi nanti misalnya kalian bijaklah untuk melihat istilahnya gitu ya. Ini sebenarnya kalau diintegralkan ini udah salah. Ya.
integral dari ini adalah 2x x kuadrat tambah x tambah C2, ini memang betul. Nanti kita akan peroleh dx di sininya x kuadrat, gitu kan. Kita akan peroleh dx-nya adalah x kuadrat tambah x tambah C1, C2. Maka ini turunan pertamanya, tapi ini caranya salah. Ya. Yang kita punya adalah integral dari suatu fungsi x terhadap x, bukan terhadap x kuadrat. Jadi kalau misalnya ada yang nanya itu ya seperti tadi alasannya. Seperti ini. Nanti kalau silakan kalian pelajari lagi ini. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya karena alasannya sebenarnya ya ini. Alasannya ya ini. Coba kita lanjut aja dulu, nanti kita cari jawaban konsep yang betulnya itu ya. Nah, kita punya turunan pertamanya adalah ini. Karena garis singgung di titik beloknya, di titik 1,3-nya, sejajar dengan garis ini. Nah, perhatikan. Karena garis singgung di titik 1,3-nya sejajar dengan ini, berarti garis singgungnya sejajar dengan itu. Misalnya garis itu ini ya, negatif x kuadrat. Negatif 2x. Misal garisnya ini. Maka garis singgungnya juga sejajar. Ya, ada dua panah seperti ini. Ya, artinya kemiringan kedua garis itu sama. Maka kemiringannya adalah negatif 2. Ya, kemiringannya adalah negatif 2. Koefisien arah dari X. Oke, kemiringan tidak lain adalah turunan pertama. Turunan pertama di titik belok, maka di sini 1. Turunan pertamanya di titik 1 sama dengan negatif 2. Oke. Maka tinggal kita substitusikan. Turunan pertamanya adalah negatif 2, tinggal masukin ke sini. X-nya adalah 1, tinggal substitusikan, negatif 2 sama dengan 1 kuadrat tambah 1 tambah C2, diperoleh C2-nya sama dengan 4. Maka turunan pertamanya adalah X kuadrat tambah X tambah 4. Kurang 4. Ya, tinggal selanjutnya kita integralkan kedua ruasnya. Integral dari turunan pertama adalah fungsi awal. Nah, ini baru betul konsepnya. Ya, ini dx, udah betul, bukan seperti tadi dx kuadrat. Oke ya, kita turunin, maka jadi sepertiga x kuadrat tambah setengah x kuadrat kurang 4x tambah C3. Nah, di sini substitusikan titik setengah seperti 1,3 ke pesanan terakhir akan diperoleh. Kenapa coba disubstitusikan? Ya, sebenarnya sampai sini jawabannya udah betul ya. Sampai sini jawabannya udah betul ya. Dan jawaban ini mungkin ini salah. Ya, itu nanti bisa kalian kotakin buat catatan bahwa ini jawaban tambahan, tapi salah gitu. Kenapa salah? Kenapa salah? Karena fungsi y-nya bukan melalui 1,3. Karena fungsi y ini bukan melalui 1,3. Yang melalui 1,3-nya adalah turunan keduanya. Jadi jawaban ini salah. Ya. Tapi nanti misal diketahui bahwa fungsi tersebut melalui suatu titik, ya berarti tinggal kalian substitusikan aja untuk mendapatkan si C3-nya. Ya, karena di sini di soalnya juga nggak ada kata-kata bahwa Y-nya melalui suatu titik. Gitu. Titik ini adalah titik dari titik belok. Oh, sorry. Betul ya berarti ya. Sorry. Kalau titik belok berarti gini ya. Nah, berarti misalnya, sorry. Ini ya, jadi oke, betul berarti ya. Ini fungsi y-nya seperti ini, dia titik beloknya seperti ini, di titik ini, oh betul. Sorry, maaf. Jadi betul ya, jawabannya tinggal kita substitusikan y-nya ke titik 1,3 untuk mendapatkan konstanta C3-nya. Ya, setelah disubstitusikan akan diperoleh ini. Oke ya. Ada yang mau bertanya?
Oke, sekarang kita lihatlah kenapa itu bisa seperti ini. Ya, ini ingat kalau ada yang nanya, ini konsepnya salah. Ini hanya jalan cara lain untuk mendapatkan jawaban. Coba kita lihat cara yang mungkin lebih masuk akal. Sebenarnya juga masuk akal sih ya. Masuk akal juga, tapi konsepnya salah. Kita nggak akan bisa temukan integral dari dx pangkat 3. Kalau x-nya bukan dalam pangkat 3. Kita nggak akan bisa, ini salah. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena D pangkat 3Y, ya, D pangkat 3Y per dx pangkat 3 sama dengan 2. Kan awalnya gini. Ya. Coba kita lihat. Kan awalnya gini. Nah, itu sama saja dengan turunan nah, turunan dari turunan kedua. Kan sama. Turunan dari turunan kedua. Sorry, ini kenapa bukan. Gimana ya? Turunan kedua ini kenapa jadi seperti ini? Turunan kedua dari turunan wait. Ada yang salah nggak ini? Coba. Turunan ketiga adalah turunan dari turunan kedua. Oh iya, ini kurang. Ya. Turunan dari turunan kedua sama dengan 2. Kan gitu. Nah, dari sini perhatikan ya. Maka dari sini nanti kita peroleh ini. Nah, dx-nya kita pindahin ke sana, ke ruas kanan. Maka 2 dx. Kan masuk akal kalau gini. Kalau tadi nggak masuk akal. Nah, kalau ini kan masuk akal ya. Ya, selanjutnya ini bisa kita integralkan kedua ruasnya seperti jalan tadi. Itu ya. Kita integralkan kedua ruas, ini menjadi 2 dx. Yang ini menjadi ini. Nah, kan jadi masuk akal nih. Oke, jadi kan kita punya, maka yang ruas kiri menjadi turunan kedua, ruas kanan menjadi 2x tambah C1. Udah sama belum ini? Turunan keduanya 2x tambah C1. Kan udah sama. Caranya berbeda, tapi dengan jawaban yang sama. Nah, kalau tadi itu, ini konsep ini jelas salah. Ya, jelas salah, apalagi ya ini jelas salah. Ya. Yang betul itu ya caranya seperti ini. Ini kita pisah, terus dx-nya yang ini kita pindahin ke kanan, kita punya ini. Nah, ketika kedua ruas kita integralkan, maka ini kan kalau udah seperti ini, d-nya seperti ini, maka hasilnya jadi seperti ini gitu. Apapun yang ada di sini. Ya, makanya substitusi dengan tanpa variabel baru menggunakan konsep itu ya. Ini kan udah betul seperti ini. Kalau yang ini jelas salah. Jadi kalau ada yang nanya ini kenapa seperti ini, kalian bisa jelasinnya yang seperti ini. Oke. Oke, ketemulah seperti ini. Kita lihat bagian yang ininya, dan ini juga salah caranya gitu ya. Ini hanya cara untuk mendapatkan turunan pertama dengan jalan yang bukan konsep matematika. Konsepnya adalah kita lihat kita punya ini gitu ya. Kita punya ini, dan tadi sudah kita dapatkan turunan keduanya adalah mana? 1, C-nya 1, sorry. Ya. Maka
ini sama dengan D dx, perbesar, D dx dari dy dx. Nah, kan gitu, sama dengan 2x tambah 1. Nah, kalau udah seperti ini kan udah terlihat gitu ya. Dx-nya kita pindahin ke sana, maka ini seperti ini. dy dx sama dengan 2x tambah 1. Ada ini. Ya kan? Nah, ketika ini kita integralkan kedua ruasnya, oke, kita integralkan ini dy dx, sedangkan ini 2x tambah 1. Nah, ketika ruas kiri kita integralkan kan menjadi tinggal dy dx. Gitu, makanya alasannya seperti itu ya, bukan yang seperti ini. Oke. Ini silahkan kalian screenshot yang kalau yang belum record. Oke, udah habis. Ada yang ingin ditanyakan lagi kah? Ada yang masih kurang paham? Oke, saya anggap kalian paham semua ya. Sekarang kita coba simpulkan jalannya. Jadi jalannya adalah ketika diberikan soal seperti ini, persamaan diferensial seperti ini, intinya kalian harus menjadikan mereka dalam satu tempat variabel yang sama. Ya, dx-nya kita pindahin ke sana, kalau ada y kita pindahin ke kiri. Nah, kalau udah bentuknya sejajar seperti ini, linear, ya, maka kedua ruas kita integralkan. Dah, cuma itu doang. Kalau yang soal-soal nomor 4 seperti ini, ya butuh kita membuat persamaan diferensialnya. Gitu ya. Apalagi nomor 8, ya, apalagi nomor 8 kita harus butuh mendapatkan ini, ya, mendapatkan bagian keduanya juga, mendapatkan ini juga. Ya, ini juga, ya. Oke. Saya rasa cukup, ini aja pelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya kita belajar tentang ini semester 5. Untuk selanjutnya kita belajar tentang integral tentu. Ya, jadi integral tentu yang di pertemuan pertama kita udah melihat notasi-notasi sigma, nanti di integral tentu ini akan digunakan notasi-notasi sigma. Jadi silahkan kalian pelajari lebih lanjut di situ. Oke, saya rasa cukup. Sekian, terima kasih buat kalian semuanya. Silahkan